Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ingkang badhe dipun waos inggih menika biografinipun Imam As-Suyuti ingkang dipun tulis kalian Muhammad Salim Hashim. Mugi-mugi manfaat kita angsal lan barokahipun dipun kirimaken dumateng kita sedaya. Niki ngajine bareng kali mulane jangkrik niki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mutarjimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi ma'addatihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imamu Jalaluddin As-Suyuti asruhu wa hayatuhu. Ingkang nomor setunggal nggih menika asruhu mangsanipun As-Suyuti. Yu'addu dipun itung sapa As-Suyuti Imam As-Suyuti minas syakhsiyati setengah saking pira-pira kepribadian al-faridati ingkang langka ingkang unik allati kang ashamat sampun paring kontribusi sapa alati bidaurin kelawan peran kabirin kang ageng sanget fi khidmatit turatil islami ing dalem khidmah ngabdi at-turati maring warisan kang bersifat intelektual al-islami kang Islam la siyama napa malih fi tafsiri ing dalem bidang tafsir wal hadis lan hadis. Warahumma dzalika masih kados ngoten faqat waqa'at mongko teman-teman waqa'at sampun tumibo hadhihi syakhsiyatun napa kepribadian menika tegese kepribadianipun Imam As-Suyuti baina nafi botaini ing antarane rong barang kang saling bertentangan ingkang setunggal arupi madhin balagha a'la darajatihi arupi madhin pujian balawa kang tutuk tekan apa pujian a'la darajatihi ing paling dhuwure derajate pujian wa dzammin lan ing antarane dzammin cacian nazala kang mudhun apa cacian ila asfali darajatihi maling paring ngisore derakate pujian atau saged balik domiripun derakati kali darajati ini dipun balikaken dening Imam As-Suyuti saged boten napa-napa. Terus paling luhure derajate Imam As-Suyuti lan paling nisore derakate Imam As-Suyuti. Mriki enten istilah nek munggahe mendhuwur niku namine derajat, nek munggahe menisor namine derakat. Iku sampun basa Arab, terus mboten wonten ceritane derajat wi mudhun gak ono. Karena kalau derajat pasti naik. Kalau derakat turun. Fidarkil asfali minan nar, bukan fidarkil asfali minan nar. Tidak ada. Jadi kalau derakat itu pasti turun, kalau derajat pasti naik. Ini secara bahasa begitu. Walamma kana an-nasu bi zamanihim ashbaha walamma lan semangsa nikana ono opo ada gium mungkin saged dipun sebut wonten ada gium duka jargon annasu bi zamanihim asbahu hukum tumaus asbahu jadi ada gium annasu utawi menungso bisa zamanihim kelawan zamane menungso asbahu iku luwih serupa dados
ada gium berbunyi bahwa manusia itu paling mirip dengan zamannya. Jadi kalau zaman Soekarno ya Soekarno miripnya di zamannya, entah itu soal keberaniannya, soal apa begitu. Jadi ketika ada gium itu ada malam-malam semangsane kana ono opo ada gium annasu bi zamanihim asbahu. Karena ini buat khobari karena ini karena tam. Jadi tidak perlu khobar. Fa innahu moko sak temene sya'an iku minal khairi, setengah saking kebagusan qabla an na'rifa saderenge yen to ngenal sapa kita bi kelawan Imam Suyuti wa nahkumalan saderenge yen to ngukumi sapa kita fil amri dalam urusanipun mubtadae minal khairi niku an nulqiyah utawi yen to menyampaikan sapa kita nazratan ing satu pandangan mujazatan kang den ringkes ala asri hadzal rajuli ing atase mongsone hadzal rajuli wong lanang menika nggih menika Imam Suyuti. Jadi alangkah baiknya kalau diketahui dulu. Jadi zamannya Asyuti itu hidup pada zaman model apa? Min nawafihi saking spiro-piro sisinipun asli hadzal rajul asiyasiyati kang bangsa politik wal ijtimaiyati lan kang bangsa sosial wal ilmiyati lan kang bangsa intelektual utawa ilmiah. Wa dzalika lan utawi mengkuno mengenal atau menyampaikan pandangan tentang masa hidup orang ini. 5 iku krana barang ya kuno kang ono apa ma lil biati iku kaduwe lingkungan. Artinya karena ada keterkaitan suatu masa dengan lingkungan di mana dia hidup. Manya itu dijelaskan min atharin saking dampak atau bekas fi takwinir rijali ing dalam membentuk seseorang watashkilihim lan sami bentuke. Sami ini watashkilihim lan bentuke ar-rijal. Maksudnya kalau takwin ini secara fisik, kalau takwin ini secara maksudnya secara dalamnya, jadi mentalnya, pembentukan mentalnya si laki-laki, orang-orang tokoh di zaman itu watashkilihim dan pembentukan sisi luarnya. Jadi kalau takwin itu lebih bersifat mental atau intern, dalam kalau tashkil bersifat luar. Faminan nahiyati siyasiyati moko iku setengah saking sisi asiyasiyati kang bangsa politik. Wong kelintu kula makna niki sanes khobar. Maksudnya pandangan dari sisi politik. Faminan nahiyati moko setengah saking an-nahiyati sisi asiyasiyati kang bangsa politik asa sampun hidup al-imam sapa al-imam Asyuti fi asri daulatil mamaliki ing dalam mangsa kekuasaan daulah al-mamalik al-burjiyah awil jarokisah. Niki nama dinasti burjiyah atau jarokisah. Mamalik itu aslinya itu saking mamluk itu budak. Jadi budak itu apa jenenge duwe daulah paling mergo pegel dari budak terus jadi dhek berontak terus dadi dinasti dhewe jadi kena enak di kongkon-kongkon paling ngono pikirannya. Jadi kemarin ngono apa golek apa jenenge iku gawe dinasti dhewe gampang. Jadi ada penjungkir balikan wadah asu. Jenenge wong dikuasai ya kapan-kapan wae mesti berontak batine. Kan kongkonnya ya sesuai ya balik ngongkon bisa. Nah, pada dinasti-dinasti itu
hidupnya dinasti-dinasti Mamalik Al-Burjiyah atau Zarokisah ini, faqad wulida maka teman-teman dan lahirakan sapa al-Imam As-Suyuti ama sama ini atin wa arba'ina wa tis'in, tahun 849 Hijriah. Waktu fialan dipun sampurnaaken tegese dipun wafataken sapa Imam As-Suyuti ama tis'imiatin wa ahada asyara, tahun 911 minal hijrah disangking hijrahipun Kanjeng Nabi. Waqadittas samalan teman-teman tertandai hadal asru apa mangsa menika bisimatil ittirabi kelawan tondo kegoncangan wa adamil istiqrari lan ora onoe ketetapan stabilitas, tidak ada stabilitas, wa syuyu'i zulmi lan meluasnya kezaliman fihi ing dalem hadal asri. Jadi simatil ittirab, kata simatil ittirab niki saking tembung wasama. Wasama niku nandai. Nah, wasama ya simatan, terus nek pados teng kamus, nek matos samata teng huruf sin mboten panggih masa sampai kiamat aja metu boleh gak kira ketemu. Jadi harus seperti halnya wa'ada yang itu idatan, jadi carinya di wawu baru ke sin terus kemudian. Lalu wayakfilan cukup apa anak rifayan to mengenal sapa kita An-Suyuti ini saat temen Imam As-Suyuti asor fi'il sanes isim ini terus iku asor sak mongso atau satu masa sapa As-Suyuti minasa atau menyamai satu masa ini sapa As-Suyuti minas salafi saking pira-pira sultan ala qasdi ulmihi ing atase cendeke umure As-Suyuti menyamai masa niku wau ma ing barang yar bukan luwe apa ma alal asyrati ing atase 10. Imam As-Suyuti itu satu masa dengan beberapa sultan yang lebih dari 10 jumlahnya. Wa fi sanatin wahidatin lan ing dalam tahun wahidatin kang siji tawala do berturut-turut silih berganti ala arsyis sultanati ing atase singgasana kekuasaan nopo sing silih berganti niku berturut-turut salah satu nafarin opo telu pira-pira uwong hum kang utawi salah satu nafarin setunggal nggih menika al-maliku al-zahir raja al-zahir kang dipun gelari al-zahir dominannya Abu Nasr al-Inali al-Muayyadi. Ini Abu Nasr al-Inali al-Muayyadi. Nomor kalih Abu Sa'id Tamardugo. Namanya Abu Sa'id Tamardugo. Al-Zahiri kang bangsa Zahiri. Nomor 3 Al-Maliku Al-Ashrafu Qoyatibai Al-Mahmudi. Jane kula mboten ngertos niki mau sing ndane harokate tur jeneng wae. Terus karo-karepe ya salah ati harokate. Ya salah ora apa-apa. Artinya ya kuwi wae jenenge wong kuwi lah. Mbok ora roh. Golek ning Google nek soal sini-sini. Mboten ngertos. Pokoknya di sejarah Mesir ada referensinya di bawah ada. Haula salah satu utawi iki telu pira-pira wong iki wau tanazau iku tukaran utawa saling tarik menarik rebutan sapa hari salasa al-arsya ing singgasana kekuasaan fi aqalla min amin. Mergo aqalla iki sing wir munsharif dados masane kudu aqalla fi aqalla tondo jere nganggo kasah.
kelinto tondo jere nganggo fathah rufi aqalla min amin ing dalem kurang saking min amin setahun. Jadi kurang dari 1 tahun jika orang itu bertengkar rebutan tempat lungguh bokong wa akhadalan njupuk sapa kullu wahidin saben-saben siji minhum saking haula isalasah binasibin kelawan bagian minal mulki saking kekuasaan wa hadza lan utawi iki tukarane wong telu rebutan kekuasaan iki yaiku barang hada kanggo wa tegese nyebabno apa bil mamaliki terhadap piro-piro budak dinasti kebudakan itu al-ajlabi dibadali rupane budak niku al-ajlabi budak ajlab. Waktu niku budak ini ada klasifikasi ini. Jadi orang sana itu suka menggelari budak. Budak itu ada yang ajlab, ada yang jalban, ada yang mustarawi gitu. Jadi kalau yang mustarawi itu gampang dol-dolane, ajlab itu impor gitu itu. Jadi ono kelasnya budak itu. Nah, tukarane para sultan itu mengakibatkan budak-budak ini. Budak niki apa namanya? Misalkan ada sultan. Sultan itu setiap ada sultan baru dia pasti punya budak. Kalau badannya kuat bisa menjaga, jadikan bodyguard. Jadi ada kelasnya. Lalu kemudian kalau ada sultan lagi baru, nah ini ada budak lagi yang dia beli. Mereka mau antara budak senior dan budak junior ini bisa saja terjadi pertengkaran. Yang senior merasa lebih tahu soal bagaimana menjaga sultan, sementara yang junior dianggap tidak tahu, jadi harus belajar. Kalau yang junior nggak terima, ini bisa tengkar. Nah, pertengkarannya para sultan ini mengakibatkan budak ajlab ayu awidu ingin ngulangi sopo mamalik al-ajlab niki isyarat fitani ing merovokasi kerusuhan. Jadi melebihan jane yo ono demo. Ya nanti saiki yo ono budak ini. Secara teori mungkin sudah tidak ada budak itu. Sekarang tidak ada, tapi praktek mungkin ya si ono ya. Di Mekah, di Arab Saudi membantu. Gak diurus ya mungkin anggapannya dianggap budak mungkin oleh mereka, padahal sudah tidak ada budak, sudah tidak ada. Kalau di zaman Suyuti masih si ono ya, berbudakan si ono. Jadi berbudak ini si kanggo saiki secara teori saja masih ada Batul Qorib kabeh Batul Mu'in. Di perbudakan masih ada di kitab-kitab fikih secara teori, tapi prakteknya secara teori sudah dihapus, tidak ada perbudakan. Jadi tapi ini prakteknya kaya si ono nganggep orang budak itu. Nah kemudian karena terjadi perebutan kekuasaan itu wastakolan munggah tegese memanas bihim kelawan sultan, 3 sultan dan mamalik, maksudnya bihim kelawan al-mamalik al-ajlab mau al-halu apa keadaan. Jadi keadaannya mulai memanas. Famana'u terus nyegah ngelarang sapa mamalik niki budak-budak niki al-umara ing para umara, para pegawai pemerintah mungkin ya umara. Kalau diterjemahkan politisi kurang tepat. Al-umara yang biro-biro pemerintah itu, mungkin para umara namanya ulama, itu dicegah oleh mereka minat tulu'i saking budal ilal khidmati maring ngelayani atau khidmah bil qul'ati tengkulah. Kulah ini nama tempat ruang publik untuk
parasutan, pokoknya nggak boleh dia ada di besar-besaran itu. Hadhil halu utawi keadaan menika, al hal niku muannas itu nganggo hadhihi. Hadhil halu utawi hal menika asia tukang bangsa politik al mutaribah tukang goncang. La buddha iku ora kena ora maujud, au iku maujud ora kena ora, maksudnya memang terjadi seperti itu, pasti terjadi seperti itu, kabarnya ada. Wa antan akisah, dan ini ay wala buddha antan akisah, lan ora kena ora antan akisah yen to tercermin apa keadaan politik kang goncang iki mau alal muwatinina ing atase para penduduk, orang yang tinggal pasti ada pengaruhnya. Tercermin itu kan terbalik, yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Mungkin goncang politiknya, tapi bisa berbanding terbalik. Tercermin itu maksudnya begitu. Itu tercermin karena al-aksu bisa berarti kebalikan. Jadi alal muwatin tercermin pada diri para penduduknya. Jadi goncangan politik itu tercermin itu maksudnya bisa berarti terbalik. Jadi kalau kita berkaca itu kan yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Jadi terbalik lah, nggak kena mirror. Awamin lan setengah saking muwatin ini kuau yang punya keadaan terbalik ini kuau al-Imam Asy'uti utawi Imam Asy'uti. Amma minan nahiyatil ijtimaiyati, amma minan nahiyatil ijtimaiyati, anapun saking arah atau sisi al-ijtimaiyati kang bangsa sosial, faqad tasamat moko teman-teman tertandai iya hal niku wau al-ukhra ingkang liya. Maksudnya jadi keadaan yang lain, ada fenomena lain atau ada fakta lain yang berbeda. Jadi ditandai, keadaan lain itu ditandai bisimat tafakuki kelawan tondo tafakuki, perpecahan atau disintegrasi. Oh, ada benar sok keren titik. Disintegrasi bisimat tafakuki kelawan tondo disintegrasi. Wa adami tarabbuti lan ora enek keterikatan. Wa yakfilan cukup an na'rifa apa yen to ngenal sapa kita annal mujtama'a ing sak temene masyarakat bidzalikal asli. Pada waktu itu ingko sama iku terbagi apa masyarakat ila iddati tabaqatin maring pira-pira tingkatan kelas. Iki kaya idene marxisme di nggoning kene. Jadi terbagi kepada beberapa kelas. Mutanafirotin kang iso dimaknani saling benci, bermusuhan iso. Wa mutanahirotin lan saling bersaing. Okay. Mutanafiroh itu kaitannya dengan kondisi batin, karena tanafurul qalbi itu bisa berarti hancurnya hati atau ya begitu. Kalau mutanafirah itu fisik sudah yang di luar. Mutanafirah saling benci, mutanahirah saling bermusuhan. Layar itu dipun sifati malih layar itu ingkang boten ngikat haten niku iddatu tabaqatin robitun opo pengikat atau tahli wala yajma'u jama' yajma'u kerantun dari wazan wa'ala yaf'alu lam fi'ili terdiri dari huruf halki, maka secara kaidah harus mengikuti wazan fa'ala yaf'alu jamaah yajma'u. Tapi nggih enten sing mboten derek kaidah kaya toharo ya turu ain fi'ilnya huruf halki tapi bacanya toharo ya turu itu fa'ala yaf'ulu. Mestinya ya toharo ya taru, tapi di kamus toharo ya turu. Memang selalu ada yang ganjil. Kullu qaidatin mustasnayat mungkin waktu. Setiap kaidah ada pengecualian.
Tapi untuk bacaan memang nggak bisa, harus kembali ke kamus. Gak iso ngarang, karo bacaannya engko ngarang ya ndak iso. Maksudnya itu apa jenenge daruh. Wong daruh dipuwi kan benteng kalau buka kamus ting enak. Jadi koyo ngono. Wala yajma'u lan boten ngempalaken teng niku. Itu ditopakotin hadapun apa satu tujuan tertentu. Jadi mereka tidak punya bahasanya aku saya tidak punya gelombang yang sama mungkin. Jadi gak iso bersatu wangel waktu itu secara politik mungkin. Tapi kalau secara keilmuan mungkin masih bisa karena mereka tersendiri itu. Waktu itu tidak sibuk ngurusi politik, perpisahannya begitu jauh. Akademisi sama politisi. Nah, akibatnya bagaimana lalu? Wa idza kana lan lamun ana hadza apa menika kahanan. Huwa tau kita hadza halal asri iku keadaanipun mongso. Minan nahiyati ini khobar saking jumlahnya. Jadi khobarnya kanannya dibadali. Halal asri ini jadi khobarnya kana. Huwa taukidnya hadza jadi isimnya kana. Terus kemudian halal asli itu dibadali dengan jumlah khobar muqaddam sama mubtada muakhar. Minan nahiyati ku setengah saking sisi asia-asiati kang bangsa politik fasadun utawi kerusakan waktu robun lan kegoncangan. Wa minan nahiyati lan iku setengah saking arah atau sisi al-ijtimaiyati kang bersifat sosial tafakkukun utawi disintegrasi wadiaun dan keterbuangan sia-sia. Jawabipun idani kalau memang seperti ini keadaannya secara politik hancur, secara sosial pecah, maka fa'inan nahiyatal ilmiyata moko temen sisi ala ilmiyata yang bersifat ilmiah intelektual fihi ing dalam asal hadal asal pada masa ini jaat iku tumengko opo an-nahiyah al-ilmiyah ala ghairi ma ing atase sakliyane barang tawakkau kang den kuwatirne apa mah. Jadi sisi intelektual justru berbeda. Secara politik kacau, secara sosial kacau, tapi secara intelektual justru berbeda. Ini aneh. Fakana moko ono hadzal asru apa mangsa menika minan nahiyati saking arah atau sisi al-ilmiyati kang bangsa ilmiah atau intelektual iku asra taqaddumin adalah masa kemajuan wal jihad lan berbunga-bunga wa nahdhatin lan kebangkitan. Jadi di tahun itu abad 14 itu sudah ada Nahdlatul Ulama. Jadi kalau secara intelektual justru terbalik, itu malah mengalami kemajuan. Mungkin ini bisa diibaratkan bahwa kita tidak usah begitu khawatir dengan kondisi misalnya kondisi pendidikan yang alam pendidikan Indonesia atau pengajaran Indonesia yang seperti ini kacaunya itu tidak usah begitu dikhawatirkan. Misalkan anak-anak atau apa kok latar belakangnya begitu, hidup di lingkungan yang tidak kondusif, nanti gimana ke depannya, saya kira tidak perlu dikhawatirkan karena ini sudah terbukti. Kekhawatiran yang mungkin terlalu, jadi nggak usah kayak kalau khawatir saja ya nggak apa-apa. Cuma ini sudah terbukti secara politik kacau, secara sosial kacau, tapi melahirkan Imam Masyudi.
seperti Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang seperti itu. Mungkin kayak tanah yang banyak humusnya, banyak kotorannya, itu kan justru subur. Jadi bisa, kalau yang ditanam di situ itu buah-buahan itu justru lahirnya itu malah buah-buah yang rasanya enak-enak, berwarna, aneka warna. Padahal kalau jadi pokok akarnya busuknya bukan main. Saya kira ini bukti bahwa kita hanya perlu berdoa. Kalau berusaha ya sih, ya butuh pisan, cuma untuk mengurangi rasa khawatir itu mungkin. Jadi tetap ada lah yang pengecualiannya itu. Yang Asy'uti tampil menjadi sangat terbalik dari kenyataan yang ada di eranya Asy'uti. Nah, ini ada penelitian ini mungkin masih wayumkinulan mungkin irja'u hadhihi nahdati apa mengembalikan kebangkitan menika al-ilmiah kang bersifat intelektual ilal asbab maring pira-pira sebab ataliati berikut. Jadi ada sebabnya mungkin kenapa sisi intelektual itu menjadi lebih dominan, padahal secara politik, secara sosial lingkungan Mesir itu hancur waktu itu. Tapi secara intelektual bagus, secara politik sosial hancur. Mungkin sebabnya ini antara lain satu, hijratul ulama, hijrahnya atau bermigrasinya ulama minasyarqi dari arah timur tengah, haitsu yang dalam sekiranya atau di tempat batsul Moghuli mawjudun, penindasan bangsa Mongol itu ada. Jadi dari timur berangkat, ulama dari timur berangkat karena ada Mongol yang menindas. Wa minal ghurbi, dan dari barat ulama itu berhijrah, haitsu di mana batsul Isbani utawi penindasannya bangsa Spanyol itu mawjudun, ada khabarnya haitsu, khabarnya mutadanya mesti dibuang kalau jumlahnya setelahnya haitsu. Jadi dari arah timur karena ada penindasan bangsa Mongol, dari arah barat ada penindasan bangsa Spanyol, maka ulama banyak atau kalangan-kalangan intelektual, orang-orang yang peduli terhadap ilmu itu berhijrah ila Misr, ke Mesir. Wasyam dan Sam, ya, negara Sam mana itu di utaranya Mekah. Wajanu bil maghribi bisa dan di utara Maroko, di arah sana. Intinya pokoknya itu haitsu la maghula, sekiranya la maghula ora ono bangsa Mongol iku maujud ora Isbana lan ora ono bangsa Spanyol. Pokoknya tidak ada penindasan bangsa Mongol dan Spanyol. Penyebab nomor kali nggih menika kasratu duaril ilmi al-mumassilati atau al-mumassalati fil madarisil lati unsyiat qabla asril mamaliki. Nggih menika kataipun duaril ilmi, piro-piro umah ilmu, maksudnya ada lembaga, ada fisiknya, banyaknya rumah-rumah ilmu al mumassalati ingkang dipun peranaken di menjadi percontohan fil madarisin dalam pira-pira sekolahan allati kang unsyiat dipun gawe atau dibuat apa alati qabla asri mamaliki, saderengipun mangsa al-mamalik, sebelum dinasti para budak itu berdiri. Wal masajidi, lan ing dalam pira-pira masjid, wal maktabati lan ing dalam pira-pira perpustakaan. Wa duyu'an amriha fi asril mamaliki. Duyu'an iki apa iki? Wa duyu'i amriha, lan tersebaripun perkara utawa kabaripun negeri apa rumah-rumah
ilmiah itu atau rumah-rumah keilmuan, madrasah, masjid itu tersebarnya hal itu fi asril Mamaliki, pada masa dinasti Mamalik. Memang sudah ada sekolah, apa bukan sekolah ya, seperti madrasah ya sekolah, cuma bukan seperti yang kita kenal ini. Jadi tempat mengaji begitu banyak, sudah banyak tersebar, orang alim juga banyak tersebar, jadi banyak. Yang nomor 3 itu kasratul awqafi, menikah banyaknya wakaf-wakaf al-khairiyati yang bersifat kebaikan, al-muwaqqafati yang diwakafkan, alal muallimina terhadap para pengajar, wal muta'allimina dan terhadap para pelajar. Jadi banyaknya wakaf untuk pendidikan dan keilmuan itu begitu banyak. Faqad tasabaqa, moko teman-teman berlomba-lomba ahlu hadzal asri, penduduk masa ini maksudnya di masa Asyuyuti itu min salatina, saking piro-piro penduduknya itu antara min salatina, saking piro-piro sultan wa umara, alam piro-piro umara, para pemerintahan, wa ahli buyutin dan ahli bait, wa asriya'a dan piro-piro wong sugih, wong ulama, dan piro-piro wong alim, wa tujarin dan piro-piro pedagang, wa hurafiyina dan pura-pura pengusaha, itu berlomba-lomba ila insya'i duwaril ilmi, maring ndamel gawe duar niku jamaknya darun niku, tempat-tempat atau tempat-tempat gedung-gedung besar al ilmi, untuk ilmu, wal wukufi lan mewakafkan, bukan hanya sekedar membuat tapi juga diwakafkan. Diwakafkan itu maksudnya kan dihentikan fungsinya untuk diperjualbelikan, sehingga tidak bisa dijadikan dan diperjualbelikan, tidak bisa. Jadi dihentikan supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang umum dan untuk kepentingan ilmu dan berkembangnya keislaman, mungkin begitu waktu itu. Alasan mereka takoruban krono nyedek ilallah tanah Allah. Mungkin memang cocok ini. Nomor sekawan lahfatul muallifin, nggih menika ati faktor keempat antara lain adalah lahfatul muallifin, susahipun para penulis waktu niku alal majma'i, ngatasi perkumpulan. Maksudnya susahnya itu mereka betul-betul ingin bagaimana keilmuan Islam itu dijadikan, dikumpulkan. Al-Mausu'i yang bersifat ensiklopedis. Jadi mereka susahnya bukan karena tidak adanya pelajar, tapi susahnya itu ingin bagaimana keilmuan ini diensiklopedikan gitu. Tujuannya itu supados saged ngenteni sapa muallifin bihi kelawan niku al-majma' al-mausu'i, ngenteni ing barang aslafat kang sampun ngerusak, ngentekno huteng emak apa yadul muhuli, kekuasaanipun Mongol at-Tatari, Mongol Tatar, wayadul ghurbi lan tangan barat, kekuasaan dipun tangan barat, as-solibi ingkang bangsa tentara salib. Jadi mereka ingin seperti menebus dosa itu. Jangan sampai lagi warisan keislaman ini hilang, sehingga mereka susah, maka berpacu untuk menulis, mengajarkan, menyebarluaskan, begitu. Nah, waspotil kazurufi, di tengah-tengah kondisi sosial politik waktu itu, itulah allati kang kudimat sampung dipun aturaken apa allati nasya'a tumbuh berkembang sapa al-imamu wong kang dadi Imam Jalaluddin gelare As-Suyuti kang bangsa Suyuti, allati kang afada paring faedah sapa allati atau banyak memberikan kontribusi min hasanati hadzal asri saking kebagusanipun mangsa menika, wana lalan sampun
menimpa ngenei hu teng Imam As-Suyuti min sayyiatihi saking elek-elekipun mangsa niki hadal asri apa al yasiru barang kang titik. Jadi di tengah-tengah situasi yang carut marut itu Imam As-Suyuti tumbuh. Imam As-Suyuti banyak memberikan guna kebaikannya masa yang kondisi seperti itu. Dia banyak memberikan kebaikan, sementara jeleknya masa itu dia hanya dapat sedikit. Jadi dia tidak begitu terpengaruh dengan kondisi carut marut seperti itu. Yang dia pikirkan hanya belajar dan belajar. Mungkin penuh koyok ayi nuwe modele. Oke. Nomor kali saat kita sama tuh biografi ini pun. Ismuhu menikah nerangaken ismuhu namanya Imam As-Suyuti wa nasabulan nasabipun wa nisbatulan pembangsaanipun. Wa utawi Imam As-Suyuti iku inggih menika al-hafidhu wong kang hafal ewonan hadis. Abdurrahman namanya Abdurrahman Ibnul Kamali yukanipun Pak Kamal ingkang asma kunyaipun Abi Bakrin Ibni Muhammadin. Abi Bakrin iku yukanipun Pak Muhammad Ibni Sabiqidin yukanipun Sabiqidin ingkang Ibnul Fakhri yukanipun Al-Fakhr ingkang asma Utsmana Ibni Naziruddin Usman Ibni Naziruddin Al-Hammami. Dia menika ingkang terkenal kelawan sebutan Al-Hammami Al-Khudairi Al-Asyuti. Niku bangsa Asyut. Zada nambahi sapa sahibu Mu'jamil Mu'allifina, penulis Mu'jamil Mu'allifin, maringi tambahan pembangsaanipun niku ditambahi At-Tuluni. At-Tuluni itu kok iki apa bangsa Tuluni. Sementing duduk Tuluni. Pokoke At-Tuluni Al-Misriyu bangsa Mesir, Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i mazhabe. Wa yulaqabulan dipun paringi laqab sapa Imam As-Suyuti bi Jalaluddin kelawan sebutan Jalaluddin, keagunganipun agama. Wa kunyatuhu lan utawi asma kunyae Abdurrahman Ibnul Kamal As-Suyuti inggih menika Abul Fadli, adalah Abul Fadl. Jadi kunyah itu nek Jawane karan anak. Ya Pak Ayi iku nek Gus Ayi iku disebut Pak sapa ya? Pak Kimya. Pak Kimi. Nek aku Pak Bi. Ngono kaya. Terus iki wahwa lan utawi Imam As-Suyuti ku yudrobu iku den hubungaken binasabi apa nasabipun Imam As-Suyuti ila aslin ajamiyin maling bapak utawa turunan asal ajamiyin kang non Arab. Fakat haddatsa moko teman-teman nyeritakaken an-nafsi saking piyambakipun. Fakat haddatsa lan teman-teman sampun nyeritakaken sapa Imam As-Suyuti an-nafsi saking piyambakipun. Faqala terus ngendika sapa Imam As-Suyuti haddatsa sampun critani teng kula man sapa tiyang asiku kang percados sapa kula bi kelawan man annahu. Ya ceritane niku annahu ing sak temenin man niku wau sami amireng sapa man walidi ing bapak kandung kula rahimahullahu taala. Yadkuru niku nyebut sapa walidi anna jaddahu ing sak temene kakekipun walidi al-a'la ingkang dhuwur dhewe kana iku ana sapa jaddahul a'la ajamiyan iku non Arab. Wa minasyarqi lan selain non Arab juga minasyarqi dari arah timur. Wonten jadi dari arah timur itu nasabnya Suyuti. Walaqad nasabalan teman-teman nyebutaken
nasab sapa Imam Asyuti nafsahu teng nasab piyambakipun rahimahullahu taala. Faqala terus ngendika sapa Asyuti, amma jaddi anapun utawi kakek ingsun al-a'la ingkang paling dhuwur inggih menika Hamamuddin. Oh kerintu kula maos. Amma jaddi anapun utawi jaddi kakek kula al-a'la ingkang dhuwur ingkang asma Hamamuddin, fakana moko iku ana sapa jaddi al-a'la Hamamuddin min ahli haqiqah, niku setengah saking bagiane ahli haqiqah. Orang yang mungkin sekarang bisa diterjemahkan dengan orang yang mengikuti hal yang substansial mungkin begitu ya, ahlul haqiqah. Jadi kalau ada thariqah, ada syariah, ada thariqah, ada haqiqah. Jadi yang pertama itu syariah, yang kedua thariqah, yang ketiga haqiqah. Kalau dalam bahasa lain, yang pertama jadi bisa diganti syariah itu bisa diganti apa namanya, syariah, thariqah, hakikat. Mungkin yang paling terakhir itu syariah itu bisa disebut fikihnya, ilmu gitu. Thariqah itu jalaninya, hakikat buahnya. Atau bisa juga diumpamakan bahasa lain, ada akidah, lalu syariah, yang terakhir akidah, syariah, thariqah. Kalau dilanjutkan yang tadi itu, jadi bisa juga bahasa yang lainnya lagi iman, Islam, ihsan gitu. Kayaknya itu memang urut ihsan itu di hakikat, lurus sama hakikat, lurus sama ihsan itu ihsan, hakikat, akhlak. Atau di bidang yang lain fikih, tauhid, fikih, apa namanya, akhlak, mungkin begitu. Jadi di terakhir itu, jadi puncaknya keimanan itu ya harus tampil pada aksi, dan aksinya itu harus ada di akhlaknya itu mungkin. Ya kira-kira begitu. Lalu selain ahli haqiqah wa min masyayikhit turuqi, jadi soalnya entus jadi thariqah itu jamae turukun, jadi beberapa jalan. Ya silahkan mengartikan seperti itu, gak apa-apa kamu. Tapi ini maksudnya kan saya kira sudah maklum, wa masyayikhit turuqi, jadi termasuk dari syekh-syekh thariqah memang, kakeknya si Jalaluddin Asyuti ini. Wa min dunihi, lan dari selainnya Hamamuddin, maksudnya dari jalur lain. Jadi kalau Hamamuddinnya ini ahlul haqiqah sama Syekhut Thariqah, maka ke atasnya atau ke sampingnya, keturunannya si Hamamuddin ini kanu ono sopo keluargane Hamamuddin ini min ahlul wijahati, itu setengah saking wong kang duweni kedudukan, wariyasatilan, kepemimpinan, orang pejabat lah mungkin gitu. Minhum setengah saking ingkang gadai kedudukan lan kepemimpinan menika man utawi tiyang, tegese salah setunggalipun kakeknya Imam Asyuti itu waliya iku man utawi wong, waliya kang nguasani sapa man al hukma ing hukum atau kekuasaan di baladi di negerinya man. Waman lan malih setengah saking orang yang punya kedudukan itu man utawi wong, waliya kang nguasani apa man
al-husbata ing kekayaan. Jadi ada yang ada di pemerintahan, ada yang memang kaya. Amin lah setengah saking ahlul wijah itu tadi. Kakeknya itu man utawi wong kang ana sapa man tajiron iku pedagang. Wala arifu terus Imam Asy'uti wala arifu lan boten ngertos sapa kula minhum boten kenal sapa kula minhum saking kakek-kakek kula sing punya kedudukan, ada yang di ahli thariqah dan syekhut thariqah itu boten kenal kula man ing tiyang khodama kang ngabekti utawa ngabdi sapa man ala ilmateng intelektualitas atau kepada keilmuan hakul khidmati kelawan teman-teman ngabdi illa kejaba walidi ing abah kula piyambak. Jadi yang memang intens di bidang ilmu hanya ayahnya saja, kakek-kakeknya di atasnya nggak ada. Hanya yang di Hamamuddin itu yang saya Thariqah. Mauliduhu niki saged tempat lahir, saged waktu lahir. Tidak tahu apa ada rahasianya ya mungkin ya. Kok orang Arab itu jadi dzuruf makan, dzuruf zaman itu disamakan itu satu bab. Ruang dan waktu itu satu, tidak dipisah. Di mana ada ruang ya ada waktu, mungkin begitu konsepnya, saya tidak begitu paham itu. Pokoknya maulid itu ya waktu ya nyinggung ruang ya nyinggung waktu gitu. Jadi kalau alat beda, kalau zaman sama wong indah saja, indah ghusli wajhi ketika, padahal indah itu dzuruf makan, tapi bisa diartikan zaman juga terbalik-balik. Tapi memang bersatu sih ruang dan waktu, mungkin bisa dibahas lagi ya kenapa maulid gitu. Maulid jadi satu ini. Wanas'atulan tempat tumbuhnya, wanas'atulan pertumbuhannya Imam Asy'uti. Karena ono maulid itu, apa maulid Imam Asy'uti rahimahullah di mahallah, di tempat di mahallah di Sayud, di tempat kecil bernama Sayud. Saya tidak tahu apa itu desa, apa kecamatan, apa provinsi, tidak tahu. Googling saja. Ba'dal maghribi, setelah sholat maghrib, lailatul ahadi, pada malam ahad. Mustahalla Rajabah, di awal bulan Rajab. Jadi malam minggu pertama bulan Rajab. Sanadatis wa arba'ina wa samanimi'atin tahun 849 Hijriah. Itu kalau dikonversikan boleh dicari konversi ke kalender Jawa ini. Imam Asy'uti ini lahirnya itu malam Ahad bulan Rajab, itu malam Ahad Legi. Jadi memang istimewa malam Ahad Legi. Hebdune 10, pangarasane aras papat, ponco sudone sumur sinobo, dinone dina kuda, lintange 12, lintang jadi, pranata mangsane kapan, bintang Libra. Jadi ana sing lahir minggu Legi, bulane Oktober, masih ada perbedaan konversi lah. Serah aku gak iso ngitung njajal konversi bisa utone. Jadi kok menarik kayaknya membaca karakter atau apa kan, kalau di luar kan ada ilmunya, ada psikoanalisa. Kalau mau sama-sama jadi hasil sana Jawa kan ya ono primbon, menjadi kali primbon yang lebih. Jadi beliau memang lahir Ahad Legi setelah maghrib. Yang Jawa kan ono lahir maghrib piye kan ono maghrib ono. Jadi mungkin bisa sebagai tawaran primbon itu, sebagai satu khazanah membaca psikologi seseorang. Itu kanggo ngeramal sepurane. Itu kanggo ngeramal. Hakana demikianlah ar-rohoh, memberikan tanggalan. Ar-rohoh menanggali,
sapa Asyuti li nafsi kangge kiambake dhewe. Wa kadalan demikian juga ittafaqa sampun sepakat al mu'arrikhuna sapa pira-pira sejarawan disepakat walam yasyudza lan boten nyeleneh andalika saking niku kesepakatan illa kejaba Ibnu Iyas sapa Imam Ibnu Iyas wa Ismail Basha lan Ismail Basha. Dua orang ini agak nyeleneh pendapatnya ya, tentang kelahiran Asyuti. Al-Baghdadi yang bangsa Baghdadi Ismail Basha itu alasannya bukan alasannya, maksudnya penjelasannya haitsu za'ama sekiranya nyongko sapa Ibnu Iyas lan Ismail Basha niki Al-Baghdadi niki anna maulidahu ing sak temene lahire mongso lahire Imam Asyuti kana iku ana apa maulid fi Jumadil Akhirati ing dalam fi Jumadil Akhirati ing dalam Jumadil Akhir. Maka Imam Asyuti sendiri bilang itu di awal Jumadil Ula gitu. Wana sa'alan tumbuh berkembang sapa Asyuti Imam Asyuti yatiman hale ing dalam keadaan yatim. Fakot mata muka teman-teman sampun ninggal waliduhu sapa abah kandungipun Lailatul Isnaini pada malam Senin khamisa Safarodi hari kelima bulan Safar sanata khamsin wa khamsina wa samanimi'ah tahun 855 artinya annahu sak temene Imam Asyuti kana ono lahu iku kadhe Imam Asyuti minal umri saking umur 7 sanawatin apa 6 pira-pira tahun. Terus ketika abah beliau meninggal Imam Asyuti baru berumur 6 tahun. Ya, memang cerita orang-orang jese kayak menunggu Nabi Muhammad ya menunggu. Tapi ya alhamdulillah wajah jadi kayak cakep mana. Ya muka-muka. Oh bintang Imam Asyuti orang Libra. Ya orang yang bintang Libra berarti ada kemungkinan kayak Imam Asyuti atau orang ditinggal mati. Bapaknya ketika umur 6 tahun tadi bisa punya kemungkinan. Apa ya kemungkinan tadi Imam Asyuti apa ya analisannya lagi. Jadi kan menarik ya. Jadi golek. Terus talabuhu lil ilmi warihlatuhu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halamun qadimul lahi malu sama'u tanazzaha qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni